Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang. Ibu, bapak, para bruder, para suster, teman-teman muda, dan adik-adik. Kira-kira pengalaman kehilangan seperti apa yang pernah kita miliki dalam hidup kita? Pengalaman kehilangan paling kuat seperti apa yang pernah kita alami, entah di masa kecil maupun saat ini. Kalau dulu ketika kecil itu saya punya mainan orang-orangan, tahu ya, orang-orangan, enggak tahu, sekarang kayaknya sudah tidak digunakan untuk bermain itu. Orang-orangan, tentara-tentara, kemudian ada raja, lalu ada prajurit, kemudian ada tank, dan sebagainya. Ketika satu hilang, itu rasanya gelo, rasanya di mana ini? Saya akan mencari sungguh-sungguh sampai itu ketemu, supaya lengkap formasinya, sehingga nanti cerita atau narasi ketika saya bermain sendirian itu menjadi menarik. Ketika ada prajurit, ada menteri, ada raja, lalu ada ratunya, lalu ada monsternya, dan seterusnya. Barangkali kita juga punya pengalaman kehilangan yang sama, mungkin dalam tarafnya masing-masing. Kehilangan make up pada saat mau ada kegiatan, dan make up ini yang sering dipakai. Atau mungkin lipstik, atau mungkin kunci motor, atau barangkali buku yang berharga dari koleksi kita, atau pengalaman kehilangan sapu tangan mungkin. Ada yang sapu tangannya berharga, saking berharganya ketika kehilangan perlu dicari. Kalau tidak membawa sapu tangan ini, rasanya ada yang kurang. Pengalaman-pengalaman kehilangan seperti apakah yang pernah kita miliki? Mulai dari barang yang sederhana seperti itu, sampai bisa jadi kehilangan teman.
Bukan karena kita buruk sehingga kehilangan teman, tetapi teman kita yang memutuskan untuk memilih jalan yang lain. Atau kehilangan anggota keluarga, atau kehilangan anggota komunitas. Rasanya ada sesuatu yang tercerabut. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa kita merasakan ada sesuatu yang tercerabut? Ada hal kok rasanya yang gregel gitu ya, merasa kecewa, merasa kehilangan. Karena hal-hal itu atau pribadi-pribadi itu berharga bagi kita. Sehingga ketika ada kehilangan kita berusaha untuk entah mendekati teman itu, mengajak bicara, entah kita melakukan pencarian sebesar-besarnya, sebersih-bersihnya sampai benda yang kita harapkan itu ditemukan. Dan inilah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Kita melihat gembala yang kemudian meninggalkan 99 dombanya untuk mencari domba yang hilang. Perempuan yang membersihkan seluruh rumahnya dan menyalakan pelita untuk mencari dirham yang hilang. Sebenarnya kalau nanti membaca bacaan teks panjang hari ini, itu di bagian ketiga itu ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus ingin menggambarkan bagaimana dari hal-hal yang sederhana sampai pada relasi dengan orang-orang terdekat kita. Dan pengalaman anak yang hilang menjadi penutup dari bacaan panjang. Tetapi kita memilih bacaan tentang gembala dan juga perempuan yang mencari dirham. Dan ketika kita membaca mungkin terbersit bayangan, wah ini gembalanya lebay gitu ya. Kok 99 ditinggalkan di padang gurun lalu dia pergi, nanti yang 99 kan juga bisa hilang. Atau mungkin bisa dimakan serigala. Tetapi bukan demikian pesan yang ingin disampaikan Yesus. Dia ingin menyampaikan bahwa yang satu itu sungguh-sungguh berharga. Prajurit saya yang hilang itu sungguh-sungguh berharga. Make up yang hilang atau mungkin barang berharga kita yang hilang itu sangat-sangat penting bagi kita. Sehingga kita sungguh mau untuk mencarinya sampai ketemu baru bisa tidur dengan nyenyak. Kita mau mencarinya sampai ketemu sehingga ada kelegaan. Bahkan tidak hanya kelegaan, sampai pada sukacita. Dan itulah Tuhan kita, saudara-saudari, bahwa kita ini berharga dan ketika kita hilang, ketika kita tersesat, ketika kita pergi menjauh, kita dicari. Kita ingin ditemukan oleh Tuhan. Supaya kembali, supaya tidak hilang, supaya tetap dalam persekutuan umat beriman. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, kita menemukan benang merah. Benang merahnya tentang pertama, tentang pengampunan. Pengampunan siapa? Ya pengampunan Tuhan, jelas. Tetapi kita lihat bahwa di bacaan pertama kita mendapatkan gambaran Tuhan yang murka, marah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah berulang kali hilang, berulang kali tersesat. Tetapi kesabaran Tuhan itu masih diberikan. Dia murka, lalu Musa mencoba untuk membujui, mencoba untuk mendekati dan mengatakan, Tuhan, apakah kamu tidak ingat sama Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah kamu tega melihat umatmu? Apakah tidak ingin memberi pintu maaf yang selanjutnya? Dan itu terjadi berulang kali dalam perjalanan perjanjian lama. Kita melihat Tuhan yang murka tetapi kemudian tergerak hatinya. Di perjanjian baru kita melihat Tuhan yang malah sama sekali tidak pernah murka. Justru inisiatif tergerak, inisiatif mengasihi, dan inisiatif untuk mengampuni lebih dulu dari kita. Gembala yang baik hati, perempuan yang mencari dirham, dan bapa yang baik hati kalau dalam bacaan teks panjangnya. Tetapi konkretnya seperti apa Romo pengalaman diampuni itu? Maka bacaan kedua menjadi jawaban bagi kita. Kita semua tahu seperti apa buruknya Santo Paulus itu ketika belum bertobat. Dia merasa kacamata yang digunakan, punya saya agak berembun ini,
Kacamata yang digunakan itu benar, sehingga dia mengejar-ngejar orang-orang Kristiani pengikut Kristus dan ingin menganiaya, menyiksa, dan bahkan memenjarakan mereka. Kurang berdosa apa Santo Paulus itu? Sampai akhirnya perjalanan ke Damaskus merubah segalanya. Pencarian Tuhan kepadanya sampai ditemukan dan bertobatlah Santo Paulus. Pengalaman diampuni ini yang menjadi testimoni gitu ya. Reviewnya Santo Paulus kepada belas kasihnya Tuhan ada di bacaan kedua. Kesaksian dia bahwa pencarian Tuhan itu sungguh nyata, perjumpaan dengannya, dan pertobatan dia lalu apa yang dilakukannya. Ibu bapak, para bruder, para suster, dan teman-teman muda, kita semua percaya bahwa Tuhan itu selalu mengampuni. Tetapi kemudian kita diajak oleh bacaan-bacaan hari ini untuk melihat kepada diri kita. Malah kita yang kadang lelah untuk mohon ampun. Merasa sudah benar dengan apa yang dijalani, malah kadang kita juga yang lelah untuk belajar mengampuni. Dan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepada Yesus, itulah yang menjadi kritik. Selain membuat kita belajar, tetapi juga menjadi kritik. Kok bisa menjadi kritik? Karena kalau kita membaca lengkap, di bagian awal, Yesus sampai mengatakan 3 perumpamaan itu untuk menjawab kritik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita bersama bisa menempatkan diri sebagai barangkali domba yang hilang, dirham yang hilang, atau anak yang hilang. Tetapi jangan-jangan bisa juga kita menempatkan diri sebagai ahli Taurat atau orang Farisi yang iri karena Yesus mengampuni dan sedemikian murah hati. Yang merasa diri benar dan kayaknya pengampunan itu tidak terlalu penting. Maka Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan itu. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa kenapa Yesus sampai sedemikian mau mengampuni para pemungut cukai dan duduk bersama dengan orang-orang Farisi. Kita perlu memahami bahwa pada zaman itu duduk bersama dengan orang-orang berdosa itu najis. Itu mencemarkan. Karena apa? Karena mereka bisa terjangkit oleh keberdosaan mereka yang berdosa. Sehingga bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak masuk sama sekali ide saya duduk bersama dengan orang Farisi atau kita duduk bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus merombak itu semua sehingga dia mendapatkan kritik. Dan kritik inilah yang dijawab dengan perumpamaan-perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Bahwa belas kasih Tuhan tidak memandang sekat-sekat. Saudara-saudari, bayangannya demikian. Ketika kita duduk makan bersama dengan orang-orang atau nongkrong untuk anak-anak muda lah ya di kafe, atau kita duduk di restoran atau mengundang orang tertentu untuk makan bersama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah percakapan, keakraban, dan juga saling tukar pengalaman. Ada persahabatan di sana. Ketika kita masuk ke dalam lingkaran perjamuan itu, lingkaran persahabatan itu, terjadi komunikasi, relasi, dan semakin memahami kira-kira orang ini yang berasal dari Sumatera, atau dari Kalimantan, atau dari Flores, latar belakangnya seperti apa, dan seterusnya. Ketika mau masuk dalam lingkaran persahabatan itu, mau pula kita belajar terbuka memahami. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sama sekali. Mereka menutup mata mereka dan merasa, mereka orang berdosa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melihat bahwa gambaran Allah yang kita miliki adalah Allah yang membongkar sekat-sekat, terus tergerak untuk mencari dan menemukan kita, dan lebih dari itu bersukacita karena pertobatan kita semua. Maka marilah bersama-sama kita mohon rahmat supaya kita berani untuk mendekat, melihat diri kita, dan juga menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dan mau juga selain belajar untuk mohon ampun,
setidaknya kita juga belajar bagaimana mengampuni. Dari pengalaman-pengalaman kehilangan kita, dari kesadaran bahwa kita ini berharga, maka kita pun menghargai apa yang kita miliki dalam relasi, dalam keluarga, dalam komunitas iman, maupun dimanapun kita berada. Kita mohon rahmat, semoga Tuhan memberikan keterbukaan hati, kerendahan hati, dan juga kesadaran akan kesalahan kita, tetapi juga rahmat, kebesaran hati untuk mengampuni. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Amin.